Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di ibadah raya Minggu tanggal 4 Juli 2021. Kita akan mendengar firman Tuhan di siang hari yang indah ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau siang hari ini kami kembali beribadah, sekalipun di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi Engkau tetap hadir di tengah-tengah rumah kami. Kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Di siang hari ini, di kesempatan ini Tuhan, kami rindu, haus akan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Bapa yang baik, mari urapi kami semua, terangi hati roh pikiran kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sehingga kami sama-sama boleh dapat mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat 13 ya. Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggan pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dan dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan di siang hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, tetapi lebih berbahagia lagi jikalau kita melakukan firman itu dan membagikan firman itu bagi setiap orang yang kita temukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kelima setelah Trinitatis, 4 Juli 2021, dengan tema khotbah firman Tuhan di siang hari ini, pergi dan beritakanlah firman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita yang saya pernah baca, yaitu kisah tentang bagaimana seorang lembaga untuk mencetak banyak Alkitab. Namun dia harus membutuhkan sales atau karyawan untuk menawarkan Alkitab kepada setiap orang. Lalu dibuatlah di depan toko itu untuk menerima lowongan pekerjaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah seorang pelamar. Lalu dikatakan, saya mau kerja, saya siap untuk melakukan pekerjaan apapun yang ditugaskan. Baik, kata lembaga ini, dia menerima karyawan yang pertama. Lalu yang kedua datang lagi, dia menyatakan, saya mau kerja kemana saja, mau ke ujung bumi pun saya akan melakukan pekerjaan itu. Dia terima. Lalu yang ketiga datanglah seorang pelamar, tetapi dia seorang yang gagap untuk bicara.
Lalu dia berkata, Pak, saya mau kerja untuk kebutuhan kehidupan kami sehari. Lalu bapak ini berkata, terima kasih kau sudah datang melamar, menghargai, tapi saya tidak bisa menerima bapak karena bapak tidak lancar di dalam komunikasi. Bagaimana mungkin bapak untuk bisa melakukan pekerjaan ini? Lalu pelamar ini berkata, tolonglah, ibuku sesat ini di rumah sakit, saya butuh dana. Kira-kira seperti itulah yang disampaikan. Lalu terharu, bapak ini menerima dia sebagai karyawan. Baik, kalau begitu saya terima Anda untuk bekerja di tempat ini. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, lalu mereka masuk bertiga. Diberikanlah setiap orang 50 Alkitab kepada masing-masing. Lalu mereka berjalan untuk menawarkan Alkitab ini. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tiba waktunya sore, mereka kembali pulang ke toko itu. Lalu yang pertama, dia mengatakan kepada atasannya, bos, saya sangat gembira karena saya bisa menjual Alkitab 40 buah. Lalu bapak ini gembira sekali. Wah, bagus sekali pekerjaanmu. Ini sisa 10 lagi, kata karyawannya. Lalu yang kedua datang lagi, dia lebih gembira lagi karena dia bisa menjual 45 Alkitab. Begitu senang bosnya mendengar berita itu. Namun yang ketiga belum tiba di kantor. Sehingga bapak ini bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana ya, apakah dia bisa menjual Alkitab itu kepada orang? Lalu bos ini berkata kepada karyawan yang dua, mari kita tebak-tebakan, apakah beliau bisa menjual Alkitab yang dia bawa 50 biji tadi. Lalu mereka ketawa dan mereka sepertinya tidak percaya dan mereka meledek yang karyawan yang ketiga. Waktu mereka ketawa-ketawa, muncullah karyawan yang ketiga ini. Lalu mereka melihat tidak membawa satu Alkitab pun di dalam dia. Lalu dia berkata, Pak, saya sudah datang. Lalu ditanya, mana Alkitabnya? Sudah terjual semuanya, kira-kira begitu, saudaraku. Lalu bapak ini penasaran dan heran. Bagaimana kau cara menjual Alkitab itu bisa terjual? Lalu bapak yang gagap ini berkata, Pak, saya tawarkan Alkitab itu. Lalu mereka menolak. Terus saya berkata kepada mereka, bolehkah aku bacakan isi Alkitab ini? Kira-kira begitulah, saudaraku. Lalu setiap orang yang ditemukan, nggak usah. Akhirnya dia beli Alkitab itu sehingga terjuallah semuanya. Nah, saudara-saudara, maaf bukan menghina atau melecehkan orang yang gagap, tetapi ini suatu cerita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak terbatas adanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti bapak ini, sekalipun dia mengalami fisik di dalam kelemahan cara bicara, tetapi dia bisa mampu untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dipercayakan. Demikian juga saudara, kita memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita cerdas, tetapi Tuhanlah yang memperlengkapi kita, Tuhanlah yang memampukan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di siang hari ini mengajar kita untuk kita boleh bergerak. Setiap orang yang percaya, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menyambung perpanjangan tangan Tuhan atau memperpanjang seluruh pengajaran Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita melihat firman Tuhan di siang hari ini bagaimana Yesus berkata, bahwa firman Tuhan berkata kepada kita buat semuanya, di mana dia berkeliling berjalan desa ke desa untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita melihat bahwa dia lahir di Nazaret, dia tertolak, dia diusir. Orang tidak percaya di mana tempat kelahirannya. Tetapi Yesus bukan berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil kesukaan bagi setiap orang. Tetapi dia tetap semangat, dia tetap melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Oleh sebab itu dia memanggil kedua belas muridnya untuk diutus pergi memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa berdua-dua Yesus melakukan itu, mengutus
murid-muridnya, karena ada maksud dan tujuan. Di saat kita melakukan pelayanan itu dengan teamwork, ya, kebersamaan, ada hasil yang akan kita raih. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus mengutus berdua-dua? Di saat kesaksian atau firman Tuhan yang disampaikan oleh murid-muridnya kepada orang, itu sangat menguatkan. Ya, di dalam kesaksian harus ada satu atau dua untuk meyakinkan segala apa peristiwa yang mereka lihat dan saksikan. Demikian juga firman Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang, supaya orang-orang percaya apa yang disampaikan, berita firman Allah yang disampaikan kepada murid-muridnya kepada orang, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Raja dari segala raja, Yesus juru selamat untuk menyelamatkan setiap manusia dari setiap dosa pelanggaran kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kesempatan yang indah ini kita bersama-sama merapatkan barisan untuk melayani, mengembangkan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Yesus kepada HKI Tajur Halang. Oleh sebab itu, yang kedua, saudara, dikatakan kepada murid-muridnya, tidak perlu membawa suatu bekal. Artinya, saudara, ini Yesus mengajar mereka untuk mengandalkan Tuhan sesungguhnya, supaya iman mereka tetap terbangun, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dengan iman di dalam pelayanan. Demikian juga kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melakukan pelayanan ini supaya kita fokus, ya. Tidak perlu membawa uang, tidak perlu membawa pakaian, tidak perlu membawa sesuatu bekal, tetapi cukup kita hanya mengkasuskan pakaian kita yang ada di badan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita yakin dan percaya di saat kita melakukan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan-keperluan kita. Lalu dikatakan, jikalau kita ditolak di suatu tempat, kebaskanlah debu dari kakimu. Artinya, saudara dikasihi oleh Tuhan, suatu peringatan bagi mereka yang menolak. Saudara-saudaraku, tidak hanya satu dua. Di waktu saya menyampaikan Injil kepada orang, banyak yang menolak, tetapi tetap saya semangat, saudaraku. Karena penolakan itu bukan menolak saya, tetapi memang mereka menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam pribadi hidup mereka. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau menjadi goyah atau menjadi engkau mengundurkan diri, tetapi engkau tetap melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat seperti Yesus yang menyampaikan firman Tuhan bagi setiap orang yang mereka temukan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, Yesus mengurapi mereka, Yesus mempersiapkan mereka, melengkapi mereka dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, supaya setiap murid-murid Yesus boleh mengusir setan dengan kuasa Yesus yang dahsyat, yang heran itu. Oleh sebab itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka diperlengkapi. Dengan demikian, saudara, kita juga akan dipersiapkan oleh Tuhan kalau kita membuka hati kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk kita diurapi, dipersiapkan, dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, yang kita akan pakai di dalam melayani, memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, apa menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir akan masa hidupmu, saudaraku, karena Tuhan tanggung semuanya. Oleh sebab itu, di masa pandemik ini kita dibutuhkan banyak orang. Bukan hanya kita berdoa kepada mereka, tetapi mereka haus akan kebenaran. Mereka rindu mendengarkan firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan bagi mereka, saudaraku. Perlu mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan dari sakit pandemik yang saat ini. Mereka membutuhkan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat HKI Tajur Halang, mari kita bergerak bersama, bergandeng tangan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, untuk kita menjunjung tinggi dalam kebenaran firman Tuhan, dalam melakukan pelayanan yang sangat mulia ini. Mari, saudara, percaya dengan sungguh-sungguh di saat kita melangkah, melakukan yang terbaik, yaitu menyampaikan kabar baik bagi setiap orang yang kita temukan. Mungkin saudara-saudara kita yang saat ini masih bergumul, mereka belum percaya Yesus, mungkin mereka masih agama di luar Kristen. Hari ini kita mau mendoakan mereka, saudara, bukan hanya berdoa, menyampaikan kabar baik kepada mereka, supaya mereka menyadari, mengerti, memahami tentang Injil keselamatan. Ada Yesus, satu pribadi yang sudah datang dari surga menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan, lihat keluarga-keluarga kita yang masih belum percaya Yesus. Kesempatan inilah kita lakukan sekalipun pandemik, dan inilah waktunya, waktu kita bergerak untuk melangkah. Di saat kita melakukan tugas pelayanan yang mulia ini, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, mencukupkan segala kebutuhan, keperluan kita, kehidupan kita sehari-hari. Percayalah dan yakinlah,
engkau melangkah dengan iman dan percaya kepada Yesus, memberitakan Injil keselamatan, bersaksi kepada banyak orang di sekitar kita. Mungkin seperti firman Tuhan katakan, pergi dari mana? Dari Yerusalem. Dimulai dari kita, dari keluarga kita, dari pribadi kita, mengalami perubahan dalam hidup kita, mengalami Tuhan secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang kita mau saksikan dilihat orang. Perubahan yang kita alami itu yang akan orang lihat, untuk meyakinkan kesaksian, untuk meyakinkan firman Tuhan yang kita sampaikan. Bukan hanya secara teori lagi, bukan secara hanya omongan, tetapi kita boleh mengalami firman itu dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita beritakan, itu kita sampaikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang berbalik, bertobat dari jalan-jalan yang jahat dan menuju kebenaran, yaitu keajaiban, yaitu jalan kebenaran firman Tuhan yang hidup, yang akan mereka alami untuk merubah hidup mereka, untuk mengalami pemulihan demi pemulihan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari kita semua, para sintua, mengajak kita di siang hari ini dan seluruh jemaat HKI Tajur Halang, untuk kita sama-sama di dalam teamwork, di dalam melakukan tugas panggilan pelayanan ini. Bukan lagi kita hanya sebagai jemaat, tetapi kita harus melangkah dari jemaat menjadi pelayan Tuhan yang Tuhan panggil bagi saudara dan bagi saya. Karena pelayanan ini bukan hanya buat pendeta atau para sintua atau para majelis atau para penetua, tetapi semua kita yang percaya, yang sudah dipanggil Tuhan untuk kita melakukan tugas pelayanan yang mulia ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita untuk dipenuhi dan diurapi oleh Tuhan, dan dipersiapkan dengan kuasa Tuhan untuk kita diperlengkapi untuk melangkah melakukan, yaitu pemberitaan firman Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita terlebih dahulu, atau di lingkungan kita, atau di kota kita, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi, bangsa-bangsa. Yesus tetap menyertai kita. Yesus tetap memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan-setan, untuk mengusir segala kegelapan, untuk menghancurkan segala tipu daya iblis. Kuasa itu akan kita pergunakan untuk melenyapkan kegelapan ini, supaya banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan secara rohani di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan. Terima kasih, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di siang hari ini boleh menjadi rema yang menguatkan, yang menghibur, memotivasi, yang mendidik, mengajar, menegur, dan mengajar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat firman yang kami dengar di siang hari ini Tuhan. Kami percaya di saat kami melangkah menyampaikan firman-Mu Tuhan bagi setiap orang yang kami ketemukan Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami, Engkau akan menolong kami Tuhan. Namun sebelumnya kami terlebih dahulu mengalami firman itu dalam kehidupan kami, untuk mengalami perubahan, mengalami Yesus dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh saksikan bagi banyak orang, untuk kami menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat jemaat-Mu HKI Tajur Halang saat ini, di dalam pergumulan demi pergumulan Tuhan dalam menghadapi pandemik ini Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi mereka di dalam setiap pandemik ini Bapa, sehingga mereka leluasa melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan rindukan bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mengalami firman-Mu dalam setiap pribadi pas pribadi. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semangat yang berapi-api, roh mereka menyala-nyala dalam melayani pekerjaan. Bukan lagi menjadi jemaat biasa, tetapi menjadi pelayan-pelayan yang militan, yang luar biasa Tuhan. Dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga mereka dan kami semua dimampukan untuk mengusir setan, mengusir kegelapan dalam setiap orang yang kami layani. Terima kasih Bapa yang baik, buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Kiranya menguatkan kami untuk boleh memahami firman-Mu Tuhan dan melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.